jawab sih, ngopo rong nikah? Tapi belum nikah ya. Sing gelem. Saya kowe ngono wi anu, itu kali. Saya iki merendah iki, merendah. Tawaduk. Tak boten lah. Ya bentukan sadar bentukan aku lho. Sadar bentuk ora sih. Menungso bar sirah langsung awak ora nek gune. Ujian terberat di antara orang-orang yang ingin menikah atau yang ingin segera menyempurnakan separuh agamanya itu salah satunya adalah Ginang ini karena dia merasa kayak semacam nggak ada orang yang mau sama saya padahal sudah digariskan kan gitu. Katanya sudah digariskan. Tapi ujiannya kan gitu. Minder kan. Iya, ujiannya kan di situ. Lah kita ora ono. Koncoku yo ono. Wis asine ganteng koncoku. Sopo kuwi? Koncoku aja motonan. Oh, aduh. Wis rapi wae. Saya tak ini pengen. Lah kok gini ta? Kok gini? Loh, kan boleh 2, 3 dan 4 lah. Tapi kan boleh. Wis siji urung. Iya. Waduh, kalah iki. Kalah aku niki lho. Nah, tapi sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ketika kemudian harus matangnya itu piye, Ustaz? Lah mateng-mateng lho kok sik iki. Lah Iki kula mateng-mateng. Ora mateng-mateng bosok. lah niku. Karena yang ditakutkan tuh gini loh. Standar TikTok. Nah, ketika kemudian orang wah berarti harus matang ya. Sedangkan wah ini matangku piye? Matangnya itu di level standar apa ketika orang dinyatakan dia itu kemudian dikatakan siap untuk menikah. Sedangkan musuh selanjutnya adalah ketika dikatakan tuh matang tuh kriterianya 1 2 3 4 sedangkan orang kemudian belum susah atau mungkin kadang kesulitan untuk berada di itu. Bagaimana? Ora rapi-rapi. Orang ngono no cara menyikapinya. Wah, kayak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari gua lanjut nih. Kembali lagi di podcast Bapak-bapak tanggal selawenan. Tandane tanggal selawenan ini tanggal selawe. Tanggal Tanggal tua. nah ini bapak-bapak tanggal selawenan ini tanggal tua. Neng sebenarnya kita itu adalah orang-orang yang sabar. Oke. Meskipun tanggal tua. Oke. Tak kita lucu. Tak kita lucu. Meskipun tanggal tua, ya tetap tua. Ya, selamat datang di bercanda bapak-bapak. dia mau apa jenenge mau pas ning jero ngono? Apa? Apa jenenge? Nama segmennya. Apa Mas Isan? Gabut kuwi ngono, Mas. Rutinitas orang gabut. Rutinitas orang gabut. Bapak-bapak gabut oke. Oke. Ya, Nah, tapi di sini ya, kan piye. di sini kan saya kan jomblo sendiri loh. Saya kok Salahmu. Gini lah, saya cah nom tapi kumpulanku tua-tua. itu pertanda Pertanda. Sing nyebut tuwa sapa ki? Wah, iki kan aneh. Kuwi lho. Tuwa dhewe. Gondrong itu mah. Gondrong. Iya. Bos, gondrong ratu Undertaker. Jadi nek ono orang yang anak muda ngumpul bareng dengan yang tua itu yang hasilnya itu ada 2 hal. Nah. Yang pertama bisa jadi yang muda ini katut temuone atau bisa jadi malah justru sing tua iki dadi bali ning nomne. Atau lebih Nah, anak-anak. bahasane iki karek kuat-kuatan. Kuat-kuatan. Nek bahasane kowe ngumpul karo wong sing wis rabi. Iya. Berarti kudune kowe katut ndang rabi. Amin ya Allah. Urung berarti Berarti banget. Tapi sebenarnya nek kowe rabi, bar rabi gelo kowe mesti. Lah kok iso? Wah gelo. Kok Ora rabi dijadi biyen. Oh. Iki kowe ngapa to, Ndek? Iya, dijeramai. Weh, Mangsamu Bener. Tapi rabi ku nikah iku berat. berat. Jadi aja dianggap remeh. Nah, ini. Aja dianggap remeh. wah iki wis daurah urung iki Wis no. Seminar? Piye. piye iki, Pak? saya iki temane wae Pun Iya. seminar pranikah. ora, tapi bener, Mas. Rabi iki berat nggo ginang. Berat datang 90 kilo. 114. saya iki arene ndi Tapi memang berat sih nikah tuh nek saya sendiri. Iya. Saya sendiri itu dulu itu saya termasuk orang yang meremehkan menikah. Oke. Terbukti adik saya ini menikah duluan. Wah, astagfirullah. Berarti saleh, Mas. Asline wis pengen nikahe. Nah, ini kita buka permasalahan keluarga.
Ora. Waduh, ini klarifikasi. Pas banget tempatnya di tengah. Tempatnya di tengah, kita Pas klarifikasi dulu Iya. awalnya gimana. Wis ngene wis skip wae ndak ngerti kang ngene. Jadi sebenarnya memang pernikahan itu persoalan yang ketika saat itu pengalaman saya. Iya. Ketika saya belum menikah itu seolah-olah itu memang suatu ritual, suatu aktivitas yang kemudian ya tinggal dilewati saja, kayak gitu kan. Seolah-olah memang ya saya menganggap itu hal yang gampang untuk dilewati. Tapi kemudian ketika fase sudah qabil tuh ya, ketika sudah menikah itu ternyata ada banyak hal yang kemudian memang harus segera mungkin untuk kemudian dipersiapkan, ya, disiapkan dan yang hingga akhirnya kemudian ketika itu kemudian terlewat akhirnya mungkin bisa jadi akan menjadi masalah saat kita berumah tangga gitu. Makanya Mas. Sebelum jauh-jauh Mas harus ditanya kenapa dia belum menikah Mas. Oh iya. Harus klarifikasi dulu ke semuanya. Oh, mewakili. Ini tidak ada di skrip loh. mumpung durung nikah, yo disiapke. Nikahmu abot ben dadi enteng kudu diilmui. Ya bener, Tat. Tapi jawab sih ngopo rong nikah. Oh. Tapi belum nikah yo. Sing gelem. Saya ngono wi anu, itu kali. Saya iki merendah. Tawaduk. Tak boten lah. Ya bentukan sadar bentukan aku lho. Sadar bentuk ora sih Menungso bar sirah langsung awak ora nek gune. Kalau Para tuaku ya. Kalau bisa jadi Apa gini, iki? ujian terberat di antara orang-orang yang ingin menikah atau yang ingin segera menyempurnakan separuh agamanya itu salah satunya adalah Ginang ini karena dia merasa kayak semacam nggak ada orang yang mau sama saya padahal sudah digariskan kan gitu. Katanya sudah digariskan. Tapi ya ujiannya kan gitu. Minder lah. Nah, iya, ujiannya kan di situ. Lah, kita iki ora ono. Koncoku yo ono. Wis asine ganteng koncoku. Sopo kuwi? Koncoku aja motonan. Oh, aduh. Wis rapi. Saya tak Ini pengen. Lah kok Ini putih. kok gini ta? Kok gini? Loh, Nah. kan boleh 2, 3 dan 4 lah. Tapi kan boleh. boleh. Wis siji urung. Oh iya. Waduh, Kuwi kalah mau iki. makane. Kalah aku niki lho. Saya tak tebak sebentar lagi. Wah, ini insyaallah. Ya. Semoga silakan hubungi nomor. Sponsor. Tapi gimana Ustaz Aziz? Apa namanya? Mungkin dimulai dari pembicaraan ini ya. Sebenarnya kemudian yang tadi dikatakan bahwasanya ternyata ketika sudah menikah itu ternyata ada hal yang benar-benar kayak semacam harus segera mungkin untuk kemudian persiapan, menjumpai hal-hal yang belum pernah dibayangkan dan lain sebagainya gitu. Nah, tak tambah dikit ya. Ngapunten nih kamu. Tambah dikit nih kan sing belum nikah saya. Kok sing bertanya antum? Ya aku ki asli niki cucuk lampah. Oh, sudah lama. Nah, terlebih itu sama ini lah. Saya merasa saya wah, omongan sak-sake terus yo ibadah yo ngono-ngono. Terus curhat. Nanti backsoundnya ya. Kok rada sedih-sedih karo enek-enek ya Mas Balik. Karo digawe cipmang. Nah, merasa kan sesuk bawa anaknya orang loh. Bahasanya yang rapi dulu no. Sik, gimana? Menanggung jawabi anaknya orang. Bertanggung jawab atas anak orang. Sik, piye to malah mengendalikan gue. Emang aku bonekamu. Gimana Tad? Kalau yang paling Nah, yang itu. paling kalimat yang paling ini paling apa sopan apa Ustaz? Ada satu perkataan menarik dari Aisyah. Bunda Aisyah itu bilang, az-zawaju rikun. Nikah bagi seorang wanita itu seperti perbudakan. Wah. Ya. Az-zawaju rikun, seperti ya, perbudakan. Karena seorang wanita kalau sudah menikah, dia harus taat sepenuhnya kepada suaminya. Suami. Maka prosesnya harus panjang, ilmunya harus siap. Calonnya harus dipilih benar-benar. Nek Mas Ginang tadi minder, ya orang nyalahke lah. Mau boro-boro persiapan soal kuwi ya gitu. Mikir awak dhewe wis. Oh iya. Kok itu ki? Tapi dilanjutkan. Az-zawaju rikun, nikah itu semacam perbudakan bagi seorang wanita karena taatnya mutlak. Maka Ibunda Aisyah wanti-wanti kepada para orang tua. Falyandur ahadukum aina yadau karimatahu. Hati-hati memilihkan pasangan untuk
anak putrinya. Anak putri, betul. Saya yakin itu orang-orang udah pada bidik Ginan. Cuman sing dibidik opone kan belum ngerti. Ya mungkin gini saya positifnya itu ya mungkin kalau misalkan mempertimbangkan, misalnya saya jadi bapaknya si calon perempuannya Oke. gitu, nyawang ki, Oke, siap. tolene ki. Nek Tapi- lemusan dong lamun ini. Tapi mungkin misal ameh dohire bentuke yo koyo piye kan. Oke. Wis ana jawabane kabeh, tapi mungkin kadang gini Mas. Apa ya mungkin terus kemudian orang tua itu berpikir, tapi ini circle-nya Mas Ginang ini soleh-soleh. Wah, bro, fotonan bro ini bro. Orang soleh piye bro. Lah kan wujud kehati-hatian kadang orang tua itu kan sampai menjadi detektif instan gitu kan, mencari tahu gitu, mencari tahu iki bakale sok ben imame anakku wedok iki koyo ngopo gitu kan. Dan ini- kudu ngono, Mas. Nah, dan kudu ngono kan gitu. Dan terkadang akhirnya si cowoknya ini kadang itu dia itu memantas-mantaskan dirinya hanya berada di hadapan ketika berhadapan dengan si wanitanya. Padahal terkadang sing pas ning burine ora anu delala kok sing pas ning burine ngerti, oh wujud blegere asline Ginang koyo ngene kan kayak gitu. Wih buntut. Dan memang kalau aku dadi wong tuwa ngono ya, duwe anak wedok antara baike iku mesti sing tak golek-goleki sing kemudian aku penasaran karo Mas Ginang atau calon dua anak wedok iku tak delok saka karo sapa wong iku. Bergaul. Betul. Karena di dalam syariat itu disebutkan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat agamanya dilihat dari dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaulnya dengan orang-orang baik, insya Allah dia adalah orang-orang baik. Tapi kalau gaulnya dengan orang-orang yang nggak baik, ya ini perlu kemudian diwanti-wanti. Ya kalau dia itu di tengah kelompok orang-orang yang nggak baik, kemudian dia memberikan warna baik, insya Allah baik. Tapi kalau kemudian dia di tengah-tengah orang tidak baik, kemudian dia ikut tidak baik, nah inilah yang kemudian harus diwanti-wanti. Kowe ora nuwun karo aku. Matur nuwun ta. Nggih, dijak mriki. Cinta ya. Ibu aja mbeh turu jare. Tapi kadang Mas, yang jadi masalah itu sekarang propagandanya itu adalah nikah. Nah, Bukan persiapan nikah. Betul. Makanya kenapa kemudian sekarang itu banyak kasus perceraian, Cepet nikah, cepet cerai. Iya, bukan pernikahan dia perceraian dini. perceraian. Sidik-sidik cerai ya. Kasus ketika Covid kemarin tuh di Karanganyar tuh meningkat sampai 300%. Wah. Di Kabupaten Karanganyar kasus perceraian Pas Covid pas Covid. Jadi Cerai. memang mereka itu karena sekolah libur, kemudian mereka dengan alasan belajar kelompok dan seterusnya, kemudian hamil di luar nikah, akhirnya kemudian dinikahkan. Setelah dinikahkan tahu bagaimana ternyata pasangannya dulu jadi pacarnya kelihatannya manis luar biasa, setelah jadi suaminya, jadi istrinya tahu boroknya seperti apa. main. Wah, semakin kompleks kan akhirnya. Ya, Semakin betul. kompleks. Bukan hanya sekedar pernikahannya, tapi orang ngelakoni nikah itu karena accident. Kan gitu kan. Kalau itu kan kasusnya tadi. Maka ya itu memang Ustadz Rafiq tadi kan selalu ada campaign nikah padahal sebetulnya Harus ada hal dari yang mana? sebenarnya harus dipersiapkan. Kalau zaman saya dahulu itu masih nggak tahu ya kalau sekarang ya. Zaman saya dahulu itu di usia saya yang kayaknya menjelang mau menikah itu memang himbauan yang selalu terdengar di telinga saya adalah ikut melu daurah pranikah gitu. Dan ternyata saya ketika ikut ternyata sekompleks itu gitu. Kalau zaman dahulu itu masih kayak waktu saya ya masih kayak semacam harus diwajibkan baca buku ini, silaturahim kepada si ustadz ini, harus mengikuti daurah ini. Nah, sekarang saya juga nggak tahu sekarang nih seperti apa prosesnya. Tapi kalau memang ternyata campaign nikah, apalagi ketika kemudian sebuah pencapaian ketika orang menikah muda, nah ini yang akhirnya pada ternyata bekal-bekal yang kemudian dia bawa itu masih kurang. Nah ini kayak semacam, nah ini Ginang ini dadi wedi aku. Sakit banget. Sakit banget. Wedi piye Mas? Maksudnya Yo kuwi wedi nek dong ketemu nek wis bleger enek mah tetep. bleger ada. Tapi sebenarnya gimana tau Ustadz Rafiq ketika kemudian ada seorang anak muda yang usianya masih ya mungkin usia 24, 23 yang kemudian dia sangat termotivasi
sangat termotivasi untuk menikah dengan dia membawa dalih gini Ustaz. Membawa dalihnya gini, saya itu kalau nggak segera nikah saya itu maksiat terus. Gimana Ustaz? Dengan akhirnya korelasinya dengan ketika kemudian dia harus mempersiapkan pernikahannya, ibaratnya bekal pernikahannya, sedangkan dia aku nek kon nyiapno bekal nikah aku suwe banget ra nikah padahal aku ki nek landang nikah maksiat. Tapi kan pernikahan itu tanggung jawab. Ya. Ada yang menarik begini. Ada orang yang mengadu kepada Umar mau cerai. Dia mau cerai. Kemudian ditanya sama Umar, "Kenapa kamu cerai?" Jawabannya, "Aku udah nggak seneng lagi sama istriku." Gitu. Maka Umar menegur, "Apakah semua pernikahan harus selalu dengan cinta? Selalu dengan rasa suka? Mana komitmen? Mana tanggung jawab? Mana mengayomi?" Nah, di sini poinnya. Maka kalau pertanyaannya gimana dengan anak muda yang misalnya aku nek randang nikah maksiat terus ki, padahal dia belum siap. Aslinya disinilah semua lininya itu terhubung gitu. Laki-laki menang milih, perempuan menang nolak. Laki-laki menang milih, perempuan menang nolak. Tetapi bahasawan perempuan menang nolak ini sebenarnya bisa diwakili oleh walinya. Betapa wali seorang wanita itu memegang tanggung jawab besar. Makanya yang Arab menikah itu kan golek waline si wanita dulu. Kenapa? Karena tanggung jawabnya di situ. Dia menyerahkan kepada siapa yang betul-betul dia percayai. Maka ketika jabat tangan, ini mungkin juga koreksi juga. Kita itu kadang lihat hari ini cah nom-nom ini nikah misalnya, dalam proses nikah euforia ini baru nikah yes gitu. Saya kok punya satu penilaian sendiri gitu, bahwa teman-teman yang ketika mengucapkan ijab kabul terus yes itu, saya kok masih berprasangka bahwa mereka belum tahu ilmu nikah. Mereka belum ngerti esensi menikah, sehingga yes, padahal kalau dia menikah itu dia memindahkan tanggung jawab gitu. Yesnya itu tuling-tuling itu. Dan gini saya menarik sangat tadi apa namanya itu loh, apakah menikah itu harus dengan punya modal cinta tadi loh? Karena kan nek tahu siapa pernikahan tentang masalah cinta ini kita harus dudukkan adil sebenarnya. Sebelum bahas cinta asli ini ilmu itu kan sudah dipelajari. Wali itu memegang peranan besar. Ada yang menarik, misalkan muridnya Imam Hasan Al-Basri ditanya, "Wahai Syekh, kepada siapa aku nikahkan putriku?" Kan kata kuncinya cuma satu. Imam Hasan Basri cuma wanti-wanti, "Nikahkan putrimu sama laki-laki soleh." Kata kuncinya di situ. Profesi nomor sekian. Karena soleh sih. Kenapa soleh? Menariknya begini, kenapa soleh? Soleh jadi tolak ukur. Kalau dia soleh, pas dia cinta memuliakan, pas dia lagi nggak seneng, nggak akan KDRT, Pak. KDRT nek sakmene yo. Tapi ojo dari jeneng iki soleh sih Mas, ora jenenge soleh. Wah iya, aku pengen ngomong soleh lucu. Dadi soleh lucu. Oh, anu bahas soleh iku. Wis enek brane Mas ya. Kae lho, sing kono kae soleh titik kuwi. Bon. Terus berarti menanggapi dinamika yang tadi disampaikan Ustaz Fazati gimana? Ada anak atau ada seorang pemuda wis bergelora syahwatnya, karena kan dia punya gini ya, karena dia punya kayak semacam dalil, dalam artian kalau kemudian aku itu nggak bisa menahan ya syahwatnya, saya kayak gozi, aku ngomong gozi aja, itu gozi. Ini apa? Serius? Gozi inisial aslinya itu gozi. Kamera tolong saya. Nah itu kan ini harus kayak gimana Ustaz? Tapi kan gini, baliknya karena itu kan tanggung jawab personal Mas. Tidak serta-merta statement itu terus jadi anggap loh Mas maksudnya. Kan cuma pengakuan. Makanya Rasul memberikan dua wanti-wanti. Pembenaran. Takutnya kan di situ. Makanya Rasul bikin dua. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah wal yatazawwaj. Wahai para pemuda yang sudah ba'ah. Kalau ba'ah itu nek dibahasake penak wis mateng. Mateng secara emosional. Paling enggak ada hal yang dia upayakan untuk rezeki di rumah, itu ba'ah. Ini poinnya. Ya. Ba'ah. Jadi ba'ah itu bukan terus mapan duwe omah tingkat 5 padahal pakupon. Lagune fisik meraung. Iya no. Oh iya. Maka seharusnya kemudian anak-anak muda, anak sekolah itu sebenarnya harus dibekali fikih nikah seharusnya.
Kenapa? Karena memang godaan sekarang tuh berat sekali. Lebih dini godaannya. Masalahnya Godaannya orang lebih fikih nikah yang dibahas itu bukan fikih nikahnya, tapi masalah kui. Masalah kuine ya. masalah Kuwi. Ya termasuk Ya, fikih kui, nikah saya barang. Kluing, Iya. kluing. Ada kepepet ancen wis kebelet-belet tenan lho piye? Loh, kebelet tenan itu karena pergaulan Atau Ya. pembenaran toh. pembenaran. Makanya yang tadi kan gitu. Manis tata omeng kumpul bang wal yatazawwaj. Wis baah nikah. Apa yang harus ditunda-tunda? Mbak itu apa tadi? Mateng kowe. Mateng wis. Mateng. Jiglok dhewe. Maka gini kan Ojo akhirnya diperem. akhirnya sebenarnya ini yang harus Karibit. ini yang harus kemudian lebih melekat ke diri cah-cah enom sing Iya. pengen kebelet-kebelet Iya, bahwasanya intinya ke situ. nek aku kebelet iki sebenarnya yang harus kemudian tak cek pertama itu bukan kekuatan nafsuku tapi apa kesempurnaanku atau kematanganku tadi ya. Iya. Berarti ya. Makanya kata Rasulullah, fa in lam yastati fa alai bisyam. Nek memang urung baah memang Poso. yakin arep dipeksokne kaya apa ora iso poso. Ning ya arep piye Ramadan we bolong-bolong Wah. terus. Poso sih. Ginang boten lho, Tat? Masih mboten. Ginang ndak? Enggak. Ora tau deh. Mboten, poso. mboten. Tapi ketika Enggak poso. Poso-poso nggih. Dewe, dewe. ketika sudah terjadi hubungan, artinya hubungan itu sudah saling seneng misalkan laki-laki dan perempuan. Solusinya tuh piye? Wis Sama bacot apa, Pak? kenalan. Enggak, nek wis ngono kuwi Terus dadi nek kenalan. dua Oke. tok. Poinnya cuma dua akhirnya. Sesuatu yang sudah berjalan, maka si penyikapannya kembali kepada hadis saja misalkan. Dua hal. Yang pertama, makhoba man istakhara. Itu istikharah. Kita ini kadang sering salah ngomongnya istikharah. Istikharah itu salah. Istikharah. Istihara jenenge sapa? Istikharah yang golek Siti mumet. istihara. Terus. Istikharah. Yang kedua. Makhoba man istakhara tidak akan pernah rugi orang yang beristikharah. Wa mana di man istasyara dan tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Ya dua itu dipenuhi. Nah, tapi sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ketika kemudian harus matengnya itu piye, Ustaz? Lah mateng-mateng lho. Kok piye? sik iki? Lah Iki kula mateng-mateng. Ora mateng-mateng apa sok? nah niku. Karena yang ditakutkan tuh gini loh. Standar TikTok. Nah, kok sih, ketika kemudian orang kemudian wah berarti harus mateng ya. Sedangkan wah ini matengku piye? Matengnya itu di level standar apa ketika orang dinyatakan dia itu kemudian dikatakan siap untuk menikah. Sedangkan musuh selanjutnya adalah ketika dikatakan tuh mateng tuh kriterianya 1 2 3 4 sedangkan orang kemudian belum Pak susah atau mungkin kadang kesulitan untuk berada di itu. Bagaimana? Ora rabi-rabi. Orang ngono no cara menyikapinya. Wah, gaya. Nek digawe ngono kan dadi ra nek standare. Standarku panas ini. Iki ya bener panas ini ya. Niki. Kon kula. Kayak turun panas sih. Itu nang Pak. Bisa grip. Wah, paracetamol. Tapi sebelum dijawab Ustaz Rafiq, saya malah tertarik ini, malah lebih mundur lagi. Gak usah membahas tentang masalah kesiapan ya. Lihat triggernya kenapa kok anak zaman sekarang itu mengatakan sampai membuat alasan, ya saya ini udah wajib nikah. Saya ini hawa nafsunya begini, maka solusinya adalah salah satunya adalah wajib nikah. Sedangkan tadi kesiapannya belum matang. Justru malah kita lihat dulu, kenapa kok dia sampai mengatakan apa ya? Bahasa kasarannya kok nafsu men toh? Ya. Lah dilihat dulu. Lah kalau dia dalam kehidupannya belum bisa menjaga pandangan, gimana pasca nikah? Karena ngapunten ya, ketika orang sudah ngapunten ya, sebelum menikah itu belum menjaga pandangan, nggak ada yang bisa menjamin dengan nikah itu dia mendapatkan suatu hal ketenangan, tapi apa? Sebelum menikah itu dia belum bisa menjaga pandangannya, bisa jadi setelah menikah karena belum punya kebiasaan menjaga pandangan. Setelah nikah, setelah arep vulgar apa enak ya? Langsung vulgar. Tadi apa bahasanya? Tuing. Tuing. Ya. Satu hal apa tuh? Apa? Saya tak. Apa? Tiung. Tiung-tiung berarti, tiung-tiung. Tiung. Tapi Ya itu mendapatkan kenikmatan dalam kutip ya, menyalurkan hawa nafsu. Namanya manusia, nggak ada puasnya, Tapi ya terus. nggak ada puasnya. Dari A sampai Z dia udah tahu tuh pasangannya, ya. Tapi karena dia belum apa bahasa habitnya atau dia belum menjaga pandangan, potensi besar dia akan melihat yang lain. Tapi saya yakin sih mengenai tadi apa hadis tadi bahwasanya kenapa kemudian diperintahkannya harus matang, saya penasaran dengan latar belakang kenapa ada itu muncul gitu. Saya malah penasaran karena tidak ada istilah itu tanpa ada alasan gitu. Iya, tapi posisinya kan yang lebih mendasar bahwa kalau dia menikah kenapa harus matang karena mengembangkan tanggung jawab, Mas. Tanggung jawab itu tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak siap.
bukankah kalau kita tarik yang jauh ya, tidak ke urusan pernikahan, misalkan dalam urusan ranah amanah itu orang yang minta amanah jangan dikasih. Tapi nek saiki posisinya iki terlalu kebelet dan solusi satunya harus nikah gitu. Ora iso. Enggak akan, karena Rasulullah mengatakan dua. Nek kemudian ketika kemudian dia itu ora iso, aku ora oleh nikah berarti iki. Ya poso. Terus terjadi perzinahan ngono Ya gimana? enggak terjadi perzinahan kan pilihan. Rasulullah memberikan wanti-wanti Nek nek kowe wis mateng nikah. Nek kecemplung ning zina terus piye? Ora sik to. Kowe nek mateng nikah. Nek rong mateng poso. Lah Nek itu udah dipenuhi wonge- atau belum? Iki wong iki Islame ra tenanan banget ngono ya. Kon poso poso. Wong poso Ramadan iki bolong-bolong. Makanya Poso gak? aku paham. Tetapi Makanya terus kemudian aku terus kelingan apa nasihatnya Buya Yahya ya. Pernah sempat viral tuh. Apa namanya? Ketika memang anak muda itu udah kebelet, ya harus dinikahkan. Dia belum mampu, ya kita Contohnya. ajari. Gitu Ya anggap aja tadi ya, dia kadung ya. Hmm. Dia gara-gara pandangannya nggak dijaga. Misalkan kadung ya, habis itu dia punya hasrat tuh. Kasus kayak gitu, ya betul. Dia punya wali kan? Hmm. Ya nikah, ya demi karena sudah keterlanjuran kasusnya seperti ini dan baru sadar setelah itu. Ya. Nikahkan, tanggung jawab bersama. Gimana menjaga untuk membantu support dari segi ekonomi misalkan. Daripada dia khawatirkan Mudarat ketika lebih besar. kemudian dia dipaksa untuk kemudian menjaga. Berapa poso aku wis nanti karo yangku kon poso piye posone. aslinya tarik garis panjangnya adalah disinilah tanggung jawab kita untuk Nah, makanya menyampaikan ilmunya itu. Nek menyampaikan ilmu berkaitan dengan persiapan persiapan Oke. tentang menjaga hubungan itu oke dari Tapi jauh. kasuistik Tapi kalau ya. sudah Ya, Tergantung kondisi. Kasuistik ada kemudian bertemu dengan kasus seperti itu, mungkin Makanya tadi solusinya. tadi saya bilang ya bisa jadi salah satu solusi, tidak solusi mutlak karena Ya, pada akhirnya keputusan itu kan di dua ranah tadi ya. Silakan diistikharoi. Ya. Kita kadang juga salah loh ngomong ke istikharah ki salah. Ginang saya yakin jorong istikharah masalahnya. Aku wedine jek salah istikharah. Coba cek dongone. Istikharah milih kae ro kae apa istikharah Rabi ora rabi? Rabi ora rabi. Nah, enggak, yang menarik Kalau begini panas. Mas. Yang menarik begini, istikharah itu kadang kita salahnya itu satu hal loh ya. Kadang kita istikharah itu ketika nggak bisa milih. Oh iya, betul, betul. Itu koreksinya. Istikharah itu justru ketika sudah memilih baru istikharah. Kamerane dadi ra penak ditawang ceritane. Tapi gini saya dalam hal ini mungkin dua hal tadi ya, mungkin saya menggarisbawahi Ustaz Rafiq sama Ustaz Aziz tadi. Memang yang disampaikan Ustaz Rafiq ini mungkin harus menjadi campaigns ya. ya Menjadi campaign bagaimana anak-anak muda sebelum terlanjur kamu itu tidak bisa mengendalikan nafsumu. Ini memang harus kemudian digarisbawahi bahwasanya Stepnya. ada yang kemudian kamu itu harus mateng. makanya tadi saya sampaikan kurikulum tentang fikih nikah ini kalau perlu sekarang itu disampaikannya sejak SD mungkin ya. Iya betul SD. betul. Soalnya kasusnya itu udah ya barusan tadi kan Gitu. yang konten kita sebelumnya. Oh iya. Anak SD sudah apa tadi? Iya, ada kok sebagian buku cerita anak kecil itu sudah mulai berbicara soal Oh, buku pelajaran. mengenalkan dengan cara yang bagus gitu. Karena emang ada itu buku fikih tapi aku lupa itu fikih untuk anak-anak SD itu yang menjelaskan tentang nikah, kemudian di situ terbahas bagaimana kemudian berinteraksi dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Itu sebenarnya penting banget untuk kemudian masuk ke kurikulum anak-anak SD di zaman sekarang gitu. Kalau enggak emang godaannya- Jadi dua hal ini melaju saya berpikirnya itu campaign yang kemudian disampaikan Ustaz Rafiq tadi itu adalah bagi siapapun yang sebelum sampai di wilayah terlanjur yang kemudian dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Itu yang kemudian harus dipersiapkan sehingga ya jangan sampai apa ya istilahnya kita sudah terperosok kepada sebuah hawa nafsu yang tidak terkendali dengan posisi yang kita tuh sama sekali tidak punya bekal. Nah, itu kan jangan sampai gitu loh, jangan sampai. Nah, ada yang menarik Mas, aku teringat. Ketika peristiwa Yusuf dengan Zulaikha katakan. Sebenarnya tidak ada di ayat, nggak ada di tafsir itu Zulaikha nggak ada. Riwayatnya Israiliyah. Ketika Yusuf sudah menidurkan Zulaikha, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Yusuf menidurkan Zulaikha itu, ada ungkapan yang menarik sebenarnya. Imam Ibnu Katsir mengatakan peringatan yang Allah berikan kepada Yusuf itu menarik. Ya Yusuf. Ketika Yusuf sudah membaringkan Zulaikha mau narik pangapunten tali celana waktu itu di peringatan. Salah satu peringatannya itu ada dua versi ya. Versi pertama
ada bayangan Nabi Yakub di depannya. Oh ya, dia nabi memang terlindungi, oke lah, tapi kita belajar gitu. Tapi yang kedua ada suara, ya Yusuf la taf'al. Wahai Yusuf, jangan kamu lakukan. Kamu itu kalau melakukan perzinahan, itu kamu seperti seekor banteng yang apa namanya? Seekor burung yang bulunya tercabut satu persatu. Kamu nggak akan burung seperti seekor burung yang bulunya tercabut satu persatu di sayapnya, yang dia tidak akan bisa lagi terbang. Itu poin satu, karena dia akan tergantung kena beban dosa itu. Tapi yang kedua, kamu seperti banteng yang apa namanya, tandukmu digerogoti oleh semut, nggak akan berfungsi lagi. Ya, ada maknanya maknanya, apa? Maknanya apa? Ini adalah penggambaran bahwa jangan pernah membuka pintu itu, karena itu adalah pintu yang akan menjadi beban seumur hidup gitu loh. Ya, Nah, betul. Tapi ketika ditarik garis yang paling bawah, kenapa Yusuf bisa menghindari itu? Ini yang paling menarik. Karena pendidikannya Yakub yang luar biasa. Betapa hanya dari gambarnya Yakub dan suaranya Yakub itu bisa membuat Yusuf sadar. Hari ini bagaimana peran orang tua kepada anak itu yang juga harus ditarik garis begitu. Iya, Gi. Oke, itu Iya, Gi. memang itu kan akhirnya kan salah satunya ke sana ya, ketika kemudian mempersiapkan si anaknya untuk menuju ke gerbang pernikahan kan kayak gitu. Sehingga ya tadi endingnya adalah dia memiliki kematangan-kematangan, standarisasi atau spek-spek yang memang dia itu oke lah, ini anakku sudah siap untuk saya lepaskan. Oke lah, saya sudah siap untuk kemudian melepaskan anakku untuk menanggung anaknya orang kan gitu kan, seolah-olah seperti itu. Lagi-lagi berarti peran orang tua itu penting, Luar biasa. luar biasa. Ya. Kita hari ini kalau bicara hari ini, generasi hari ini, istilah luka pengasuhan itu kan istilah-istilah yang hari ini banyak diangkat. Kenapa? Ya karena itu tadi, ternyata ketika orang tua ke anak itu bisa totalitas maksimal, ya udah, imbasnya akan ada banyak, termasuk di ranah-ranah kayak gini. Sekarang anak disuruh wong tuane jawabnya karo perintahnya. Anu nih, anu dawa jawab Oh iya tuh jawab. jawab tok ning ra nglakoni. Jargone. Ya ini. Iki akhirnya balik nih ning sing arep nikah ki. Ya. Iya iki. Wedi ya. Aja wedi. Loh, sik dukung MU ra wedi kok nikah wedi lho. Wah, iki. Nah, Saya diodeni apa? Nah, ini kita. Lho karo setan wae dia dukung lho. Loh, Setan wae. MU adalah wujud kesetiaan. Ngeri ndang, balung Jadi, grek. Anda mertua punya mantu MU Setia. salut, setia. Setia. Tapi kalian malam Jumat adalah liganya MU. Tidak ada di malam Rabu. tapi kalau Takut ini tadi takut. dari reminder Ustadz Rafiq, Ustadz Aziz, yang bisa antum tangkap apa dari mulai ketika kemudian berbicara soal kesiapan, soal bagaimana mungkin support dari orang tua, itu sing antum rasakan nek cara-cara ini, wah aku kudu matang dan siap. Iku kira-kira sing mbok tangkepi kowe bakalan ngopo?